Momster, kembali lagi bersama kami di IPK 4.00 Spesial HUT Palembang yang ke 1339 tahun nih. Wow, udah tua banget ya ternyata Palembang ini. Nah, ngomong-ngomong udah tua nih, ya, aku ada fakta-fakta tentang kota Palembang. Wah, apa tuh? Nih, oke. Ada berapa ya? Kita hitung aja dulu lah ya. Oke, ini yang pertama nih. Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia, salah satunya ya. Nah, jadi kota Palembang itu didirikan pada 17 Juni 683 Masehi. Wow. Wah, udah tua kotanya dibanding kita. Kayaknya masih di kandungan. Belum dibuat juga. Oke, lanjut ya. Lanjut adalah ternyata kota Palembang adalah salah satu kota terpadat di Indonesia. Wow. Berapa sih jumlah penduduk Palembang? Aduh, iya, aduh, mohon maaf kita bukan bagian untuk menghitung penduduk. Iya, mohon maaf. Dari banyaknya penduduk Palembang ada nggak sih satu yang kalian incar? Aduh, kenapa jadi bahas masalah hati sih? Kan bahasnya masalah HUT. Bahas masalah ulang tahun jadi ke hati-hati gitu ya. Ada lagi. Oke, ternyata kota Palembang juga merupakan pusat perdagangan internasional. Wow, internasional. Iya, jadi dari zaman Kerajaan Sriwijaya, kota Palembang itu menjadi kayak tempat persinggahan dari apa sih? Singa perdagangan. Dari negara-negara lain gitu. Makanya Kerajaan Sriwijaya juga besar kan, dan juga di sini adalah titik Kerajaan Sriwijaya loh, guys. Wow. Udah tahu belum? Belum tahu sih, baru tahu sekarang faktanya. Untung diulik-ulik nih. sama Iya. HUT ya. Kalau nggak diulik-ulik, nggak tahu. Aduh, malu Ada deh jadi juga orang Palembang. itu Apa? orang-orang di rumah yang belum tahu kan, jadi tahu Iya, tentang betul hal ini. sekali. Bener banget. Terus di kota Palembang ini merupakan kota yang sempat Ampera itu menjadi jembatan terpanjang pada masanya. Wow. Iya, jadi sebelum ada jembatan terpanjang setelah Ampera itu pas ada lagi nih yang pertama, yaitu kota Palembang untuk di Indonesia. Pernah di Asia juga loh. Jadi kita cukup berbangga ya kalau kita Iya, ditinggal betul di sekali. kota Palembang itu. Karena berbagai macam adat istiadat dari kuliner dan semuanya. Jadi kita sebagai warga Palembang harus turut bangga. Oke, lanjut Kak. Lanjut. Oke. Selain itu kota Palembang juga terkenal dengan baju adatnya yang cantik-cantik. Pesona kalau Merah. dipakai dengan pernak-pernik emas. Kalau nikah kayaknya wajib ya pakai itu. Kira-kira udah ada calonnya belum, Kak? Aduh, belum. Ya, perpaduan banget antara emas sama merahnya gitu. Iya, kayak mencolok. pemberani banget kayak gitu. Mata halayak banyak itu kalau melihat adat Palembang tuh terpana. Iya. Wow. Betul sekali. Iya, tapi udah ada calon belum? Aduh, ditanya terus belum. Kasihan bener ya, Kak. Sabar ya. Nanti kita cari. Iya, kita cari aja nanti. Oke. Ini udah yang keberapa nih faktanya? Aduh, Kayaknya dari Udah kayak itu, Kak. Oke, ini yang paling terkenal, Kak. Iya, apa tuh? Kota Palembang adalah kota pempek. Kayaknya udah semua orang udah tahu deh kalau Palembang adalah kota pempek. Wah, Kali dari Sabang sampai Merauke mungkin sudah tahu ya. Keren. keren banget. Aduh Kak, bahas-bahas masalah pempek laju keinget lapar. Udah makan belum, Say? Belum, tahu nggak? Aduh. Dari kuis lanjut ke sini. Oke, jauh perjalanannya ya, Kak ya. Jauh banget. Nyebrang Jadi- Ampera, Kak? Nyebrang dong. Aduh. Naik apa, Kak? Motor. Itu sama bestie aku dari SMA. Halo bestie. Oh, Palembang ini kayaknya ada terbagi dua oleh Sungai Musi ya. Iya. Hilir. Iya betul sekali Kak. Aduh jangan bahas masalah itu dulu ya. Kita lanjut lagi ke topik utamanya. Bahas masalah kuliner ini merupakan salah satu kuliner khas Palembang. Nggak mungkin kan kita orang Palembang nggak tahu apa tuh, kalau boleh tahu Kak dari kakak dulu apa? Pempek. Betul sekali. Pertanian. Jadi di sini aku mau kasih tahu dulu
dulu ya, sejarah makanan khas Palembang. Sudah menjadi makanan khas yang membuat Palembang terkenal. Banyak sekali makanan khas Palembang yang sudah mendunia dan sangat disukai masyarakat. Salah satunya tadi pempek. Terus apa lagi tuh Kak selain pempek? Selain pempek juga banyak loh Kak. Yang untuk yang keduanya juga ada tekwan. Aduh, nggak resep kalau makan pempek gak dikasih kuah. Aduh, betul nggak? Betul nggak? Iya dong. Yang kecil-kecil itu kan. Tekwan yang kental bulat. Kalau ada pempek diiris namanya model. Iya. Yang ada isi di dalamnya. Mungkin nanti bisa kita lihat di sini. Iya. Ya. Untuk pemirsa yang mau beli silakan. Banyak di emper-emper pinggir jalan, apalagi di BKB itu ya. Semuanya banyak nian pokoknya. Modelnya pempek segala macam. Pokoknya ada galo. Lanjut ke makanan yang ketiga, kue lumpang. Tahu dak? Oh, dak tahu. Dah, kakak ini di mana emang enggak tahu kue lumpang. Kue lumpang tuh bulat macam anak lumpang. Nah, pojoknya ada kelapa. Tidak Kak, nah ini coba dijengak dulu ya. Nah, pernah tak kira-kira makan yo? Enggak pernah. Aduh. Kalau cek itu pagi-pagi ke Plajo, banyak. Itu pernah dulu pas kecil-kecil dulu kan. Oh, kecil-kecil Kak ya, kalau besar main nyari tak lagi ya. Pernah lagi ya. Iya, sudah kalau itu kita lanjut dari kue lumpang ada juga laksan. Nah, ya cak ada laksan tuh. Laksan tuh sampai cak pempek tapi di kue santan. Nah, ada cabai-cabainya enggak? Ada cabenya juga campuran bawang, cabai segala macam buat makanan pempek lemak khas ada. Palembang tadi jadi nyes kalau dimakan Tapi kayaknya tuh enak, pedes-pedes Kak makannya. Apanya Kak? Pedes-pedes apanya Kak? Pedes galo Palembang ini. Masem pedes asin ada galo. Kalau masuk kalau Kak. Masuk. Oke. Makanya pemirsa kalau kalau ke Palembang jangan lupa mampir cicipi makan khas Palembang. Nah, jangan lupa. Iya. Mas, datang dulu ke Palembang. Betul banget. Agak dulu Kak itu ya. Lanjut lagi kita masalah martabak har. Wow. Siapa yang enggak tahu Ada har. martabak? Nah. Tahu enggak sih sebenarnya har itu apa dia? Nah, apa dia? Har itu sebenarnya uangnya. Oh, jadi yang punya itu Yang punya ialah tuh har. namanya. Iya. dia tuh ialah ada makan tadi martabak. Iya, martabak Ini ini. martabak Har. Oh, cak Aduh Kak, hati-hati dong. Gak ada yang mau nyelamatin Kak. Sedih gak ada. Aduh, iya, aduh sedih kamu jangan ngomong gitu. Jadi Alah ya. Oke, kita lanjut lagi makanan khas Palembang, mie celor. Nah, Tahu enggak Kak, mie celor cak mano? Yang kuahnya kental itu dah sih Kak. Kental nikmat bukan main. Maaf. Aduh, kakak ini jangan main-main soal makanan Kak. Adek ini lapar Kak. Jadi kalau bahas makan itu rasanya jangan makan lagi. Nah Kak, ini dia yang maaf Mirsa, Kak jangan nangis Kak. Kita nih di sini lagi di kot ya. Jangan nak macam-macam lah. Aduh, aku udah jadi viral. Aduh. Oke guys, kita lanjut lagi ya masa makanan kuliner khas Palembang bukan lagi ini pasti viral nih. Apa itu? Tempoyak. Nah, cak mano Kak ngolah tempoyak tuh. Nah Kak, bukan yang jual tempoyak, jadi nggak tahu. Tapi yang aku tahu nih, Iya. tempoyak ini merupakan adonannya terbuat dari salah satunya duren. Nah, duren terus siapa Kak? Yo lagi adonan mungkin ya, sehingga menjadi rasa ini Kak. Kayak proses fermentasi. Iya. Iya bisa mungkin jadi, juga begitu. Karena aku nggak tahu juga makan tempoyak itu sama apa lah Kak namanya? tempoyak ini lemak dengan tempe Nah, goreng. sangat enak. Nah. Tuh. Mantap. Di sini saya nih suka kakak tahu dah tempat jual durian yang paling ngetop dari dulu. Nah, di mana? Coba di Dekat mana? rumah Kak Guntur. Cinde. Bukan salah, maaf. Cinde. Di Guntur. Nah, itu tempatnya Nia. Saya dikit di situ ada nian agennya tempoyak. Oh, mungkin Jadi lah. kalau kalian nak koyak ke Kunto wes sekarang ya. Langsung ke Kunto. Kayaknya selalu ada di situ kayak. Tidak nunggu musim-musim Tempoyak lagi, itu ya. ini aslinya itu ada nama asli, dak kate campuran cak yo di Kuto. Iya dak
Kak Guntur? Tuh. Betul. Oke, selanjutnya aduh, enggak pernah tinggal nih kalau ayahku di rumah makan ini. Pindang. Nah, wong kalau wong dari luar kota tuh datang ke sini pasti jingoknya pindang. Pindang. Makan pakai nasi yang Favoritnya. Ngomong-ngomong kakak lah tahu belum? Pindang tuh cak mana rasanya? lemak Dari kakak dulu cak mana rasanya kak? Rasanya tuh enak-enak sedap. Oh, enak sedep ya. Kalau kakak? caknya nikmat dan makan itu Nikmat. sampai nambah-nambah. Kalau aku merasakannya segala macam rasa ado galo di pindang itu. Dari masam, manis, pedes ado galo. Apalagi kalau emak aku yang di rumah muatnya. Jadi pokoknya kalau apa bayang dimasak emak tuh enak. Enak bener nih ya, iya. Nah, Kak? sudah mengulik-ulik masalah acaknya jadilah kalau masalah makan ini ya. Tapi masih banyak lagi kan. Masih banyak lagi, tidak bisa nak disebut ke satu persatu, taulah dewek waktu. Oh, sudah bahas masalah kuliner ini tadi, kita lanjut ke masalah yang ada di Palembang, masalah adat istiadat. Dan salah satu hal yang menjadi favorit yaitu masalah sejarahnya Ampera. Iya, betul banget. Nah, kakak-kakak yang di rumah yang beda kota pengen tahu kan sejarahnya Palembang, di mana ini dia langsung dijelasin sama Kak Bagus. Bener banget, bener. Jembatan Ampera. Jadi di Palembang ini ada namanya Jembatan Ampera. Ada beberapa ikon yang baru dibuat juga kayak ikan belida. Udah pernah kesana? Ikan belido. Ikan belido. Belido. Jelaskan Palembang. orang Belido. Oke. Kita di Palembang, Kak. Iya. Oke. Jadi jembatan Palembang ini jembatan Ampera. Kalian tahu dah Ampera itu apa dia? Amanat penderitaan rakyat. Oh, Palembang asli, Cak. Iya, ada Oke. yang sejarahnya. Iya. Belajar di SD. Oh, betul. Lanjut Kak. Jangan Oke. langsung lompat ya, Jadi Kak. benar kata kakak ini, kalau Ampera itu amanat penderitaan rakyat. Terus jembatan ini juga terbentang di atas Sungai Musi yang memiliki panjang kurang lebih 1177 meter. Wow, Oh, luar panjang juga ya. Dari mana ke mana itu, Kak? Dari hulu ke hilir lah ya, dari hulu ke hilir kan udah gak hulu ke iya, dari hulu ke hilir pokoknya ya. Pokoknya dari ujung ke ujung tadi panjang. Dari ujung ke ujung. Ada kilo lagi. Lanjut. Iya, itulah ada Hulu Hilir tuh. Jadi kota Palembang ini kalau itu apa? Jembatan Ampera ini itu lebarnya itu 22 meter dan tingginya itu 63 meter. Ke bawah, Kak. Iya, ke bawah dari atas Kalau ke atas sungai. namanya menara, kalau ke bawah ya sungai lah. Iya. Kedalaman berarti, Kak. Iya, kedalamannya. 63 meter. Berarti kalau wow yang galak ngembek nyari sesuatu yang di Sungai Musi tuh boleh lah, Kak. Dalam lagi berarti Dalam ya. lagi ya. Bos. Hebat, hebat. 63 meter. Wow. Terus ya, jarak antar menaranya tuh 75 meter, panjang juga ternyata. Kita galak lewat tuh jauh dah. Perasaan tak jauh-jauh nih, Kak. Kalau jingga dari dekat, kalau jauh cak jauh juga. Oh, berarti besar juga ya Ampera tuh. Oke, jadi itu ada fakta dulu. Kalian tahu gak sih kalau jembatan Ampera itu dulu sebagai tempat perdagangan kan? Oh, Ya. iya, tempat perdagangan tadi. Dan fakta, jadi dulu itu jembatan Ampera tuh bisa terbuka. Bisa naik, Bisa Kak. naik. Bisa naik. Kan karena Bukan terbuka, kapal-kapal naik. yang Benar. yang kapal-kapal besar itu kan itu udah dia Nggak bisa jadi lewat, harus iya, benar. naik dulu, diangkat. Tapi sekarang masih tak kak cak itu. Oh, kalau sekarang Cak Nyolai tidak lagi ya. Tidak lagi ya. Heeh. Iyalah, tidak tahu lah ngapoy pacar umur. Lanjut Kak. Iya, jadi di situ tuh dulu tuh bisa naik. Jadi kapal-kapal besar dulu masih bisa lewat untuk perdagangan keluar tuh bisa gitu. Oke, jadi dari itu tuh aktivitas itu sudah terlaksana dari tahun 1970. Kamu juga. Nah, berarti kita lada belum? Belum, makin aja pulau, Kak. Iya. Oke. Aktivitas itu sudah berlangsung di situ. Terlanjut nih ke Tugu Iwak Belido tadi. Wah. Belido. Kira-kira ngapa lah dibuat Tugu Iwak Belido tuh? Iwak Belido. Kurang tahu juga sih Kak. Caknya gara-gara pempek ini kan terbuat dari iwak. Nih, mungkin Nah, ada juga Kak mungkin karena
Nah, langsung dia jempur merah. Bisa jadi. Tapi dia udah kekeringan nih. Karena dia patung kan. Aduh, gimana sih? Kan dia benda mati. Itu tuh cuma simbolnya Kak. Dekat sungai ada Pak. Nah, Itu. Ya itu. Ya enggak sih pemirsa. Aduh. Oke, jadi untuk Iwak Belido itu sendiri itu benar tadi katanya Kak Putri karena dia itu salah satu bahan utama pempek Palembang. Iya. Gitu. Kayak pempek Palembang sama kempang. Kempang. Tahu enggak kempang, guys? Tahu enggak Kempang. pasti ya? Bahasa Palembang. Oke, jadi Tugu Ikan Belido ini merupakan ikon baru Palembang selain Ampera. Banyak juga sih ikon-ikon lain kayak museum dan lain-lain. Iya betul. Salah satunya ya Kak. museum mana lah ya kakak sudah pernah datangi dan menjadi menurut kakak tempatnya kayak favorit yaitu dari sekian. Ada salah teknis. Bagus ya Allah. Oke, bisa diulang. Museum mana yang menjadi museum terfavorit kakak? Ada di Palembang. Oke. Oke. Oh iya. Museum mana kak? Museum mana nih kak? Dari banyak museum yang ada di kota Palembang yang Iya. menurut kakak kayak ini favorit nih buat aku gitu. Iya. Itu museum kalau nggak salah itu apa namanya Bala Putra Dewa. Oh. Dewa. Karena dulu kan sering kayak dari sekolah itu kayak tur Sana. gitu lah. Itu merupakan museum terfavorit kakak dari berbagai macam museum yang terbagus di Palembang tentunya ya. Iya. Tapi tidak itu juga karena di Palembang ini juga ada namanya Al-Qur'an terbesar. Oh iya. Kalian lupa. Masa lupa? Di Gandus. Di Gandus. Uang Gandus tahunian itu. Al-Qur'an Akbar. Iya. Jadi kalau yang nak ke Al-Qur'an Al-Qur'an pengen besar, nengok, juga yang langsung besar-besar, Gandus. boleh ke Gandus. Aduh. Sekarang nggak jauh dari kota Palembang. Udah mungkin. Udah mungkin itu aja ya. Mungkin untuk hari ini kita bahasnya cuman sampai sini aja dulu. Oke, mungkin sekian dulu dari kita nih. Bentar. Apa? Sebelum penutupan, ini kan ulang tahun Palembang nih. Ada nggak sih harapan-harapan buat Oh, kota Palembang? iya. Waduh. Gimana sih? Boleh, lanjut. Dari aku tentunya ya warga asli Palembang karena bapak dan emakku juga orang Palembang. Pengennya Palembang ini tetap jadi Palembang yang sejahtera, makmur. Merdeka. Pokoknya Palembang selalu jadi yang terbaik dari kota-kota yang lain. Iya. Tetap menjaga semua kuliner ataupun semua apa tadi kan Adat Iya, istiadat ya. terjaga ya gitu ya. Jangan sampai kita sebagai orang-orang yang modern ini lupa dengan wawasan dan tradisi lama. Iya, Tetap kita benar. ingat lah pokoknya. Untuk dari Kak Put apa? Oke, kalau dari saya lebih ke anak mudanya aja, jangan melupakan adat istiadat dari kota Palembang. Terus jangan mengotori di kota Palembang gitu loh. Kalau misalnya ada kalau ada acara-acara kayak gitu jangan lupa lah kayak buang sembarangan aja, itu kan nggak bagus banget gitu lah. Karena kan kalian juga anak muda nih, kayak kita anak muda, jadilah contoh yang baik gitu. Oke, Intinya ya jagalah kebersihan dimanapun kalian berada. tetap menjaga nama baik kota Palembang dimanapun kalian berada. Karena kebersihan sebagian dari Iman. Oke, lanjut. Oke, kurang lebih tadi udah disampaikan oleh kakak-kakaknya, ada Kak Eka sama Kak Put. Jadi untuk kota Palembang tetap jaya selalu, terus menjadi kota yang insya Allah bakal jadi kota yang bersih gitu kan, bakal jadi kota yang emas. Iya. Tahu nggak tuh apa? Elok, madani, aman dan sejahtera. Oke. Dirgahayu kota Palembang. Saya selalu kota Sukses. Terus-terusan. Oke, terima kasih buat Kak Eka, buat Kak Bagus. Sampai ketemu di lain waktu. Bye bye.